Oke teman-teman Vespa Pora, kali ini kita dapat kesempatan, sebuah kehormatan. Terima kasih banyak Mas Dokter atas waktu, tempat, dan segala supportnya sampai kita bisa duduk bareng. Jadi di sini gue nggak mau ngobrol terlalu formal, kita nyantai aja kali Dok ya? Iya nyantai lah, anak motor gitu. Kita ngobrol sama Dokter Bambang. Ini punggawanya atau disebutnya ada istilah kayaknya kemarin, bos apa? Bos geng biasanya. Apa itu artinya? Bos geng itu kalau dalam dunia dunia kriminal itu kan banditnya sebenarnya. Raja terakhir. Iya. Terakhir. Oh gitu ya. Dari Speed Scooter Syndicate Indonesia. Indonesia. Kebetulan ID kan Indonesia. ID karena kebetulan kita udah menghadiri Unasnya Klub Vespa Indonesia, sudah selesai alhamdulillah dengan baik. Besok kita mau gas bareng lanjut ke Vespa World Day 2022 di Bali. Tepatnya di Peninsula Nusa Dua. Peninsula Island. Karena dia tempatnya agak sedikit terpisah dari pulau utama ya. Iya, makanya disebut pulau. Gitu. Pulau Peninsula. Ya. Speed Scooter Syndicate ini apa ya? Kita udah sangat sering melihat unitnya ada di mana-mana, kontennya ada di mana-mana. Pertanyaannya, kenapa dilahirkannya menjadi speed scooter? Ada speedingnya di situ. Inspirasinya apa? Iya. Kalau Vespa itu kan kita suka Vespa. Dalam artian saya senang Vespa. Dan gaya riding saya itu mungkin suka kenceng juga. Jadi bagaimana membuat Vespa itu menjadi sehat, menjadi layak jalan seperti motor-motor baru pada umumnya, ya kan. Dalam artian dulu kan Vespa ini kan stigmanya itu udah kendaraan tua, kemudian asapnya itu hitam kayak bis Damri gitu ya, mogokan ya kan, nggak bisa kenceng ya. Jadi kita akan merubah mindset itu, bagaimana sebuah kendaraan tua, kendaraan hobi itu layak jalan sebagaimana kendaraan yang baru gitu loh. Nah, entah misalnya merek dari Yamaha atau Honda ataupun apapun itu yang generasi baru, kita harus sama dengan itu minimal gitu, minimal. Nah jadi kalau yang saya tangkap pribadi, artinya ini adalah perwujudan dari kecintaan kita terhadap media hobi kita, yaitu Vespa. Jadi sebetulnya bukan untuk ngajak kebut-kebutan. Enggak untuk kebut-kebutan. Kita itu membuktikan bahwa Vespa itu bisa sehat, dan kalau kita mencintai sesuatu tentunya harus dirawat. Iya, makanya kan speed itu kan kata sifat ya, bukan kata kerja. Betul. Kalau kata kerja kan speeding ya kan, speeding. Melakukan gitu ya. Dan kita kan budayakan Vespa kencang. Kencang juga kata sifat kan. Bukan budayakan ngebut. Nah, ngebut itu sudah kata kerja. Budayakan Vespa ngebut, nah kan beda. Dan pengertiannya akan berbeda. Beda. Jadi seperti itu memang. Nah, kita udah dengar mengenai inspirasinya ataupun tujuan, sekaligus tujuan mungkin ya, tertuang tadi dari Speed Scooter Syndicate Indonesia ini. Nah, kebetulan kita hari ini juga ngobrol di apa ini? Sebutnya kantor atau apa ini? Headquarter, markas besar. Markas besarnya. Ya. Kebetulan di lantai bawah ini kafe ya Dok ya? Iya, kafe. Kafe itu unit usaha kita. Gitu. Unit usaha, dan di atasnya ini adalah ruang pergerakannya. Jadi misi-misinya diluncurkan dari sini. Iya. Nah, tapi buat teman-teman yang belum terlalu tahu Dok, izin, apakah Speed Scooter ini sebetulnya klub, komunitas, movement atau apa? Awalnya sih movement pribadi sebenarnya, bukan tidak ingin membuat suatu hal yang masif gitu. Kita hanya menikmati Vespa, ya kan, kita tahu ya Vespa itu kan tema sentral ya, bisa dinikmati dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam sisi. Ada yang suka klasik, ada yang suka matic misalnya, ada yang suka gilap gitu ya, ada yang suka apa adanya, original. Ada yang suka PX, ada yang suka super, ada yang suka ini, ada yang dinaikin, ada yang cuma buat pajangan, ya kan. Jadi sebenarnya itu sah-sah saja kalau dalam sudut pandang kami itu, semua Vespa itu sah-sah saja diperlakukan seperti apa. Itu menunjukkan kecintaannya dia terhadap Vespa itu, walaupun hanya sekedar buat pajangan misalnya.
Karena cara menikmati sesuatu itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya kalau kita nggak pernah bilang, oh kalau dari kami kita mungkin ya kita tim yang racing tapi ya nggak racing amat. Agak racing. Iya, tapi touring ya nggak jauh-jauh amat kan gitu. Ya yang penting enjoy gitu lah. Ya karena ya itu tadi ya, karena ini basisnya hobi, apapun warna color kita, apapun warna bendera kita toh disatukan atas kecintaan yang sama. Iya, terhadap Vespa. Jadi artinya nggak masalah juga kan, kita beda-beda klub, beda bendera, kita motoran bareng. Nggak masalah. Memang seharusnya seperti itu. Harusnya kita tetap bersatu. Jadi kalau event bareng collab, maka kita tidak akan menggunakan standar kita dalam berkendara. Misalnya ada event San Mori itu ya kan pasti collab itu macam-macam itu, ataupun event Rolling Thunder dalam suatu event tertentu, atau misalnya seperti besok ini kita ada event Road to VWD dari berbagai macam klub, itu termasuk dari speed scooter, itu ya kita akan mengikuti gaya berkendaranya yang mainstreamnya seperti apa, kita ngikutin gitu loh. Gitu. Nggak harus gini, nggak harus gitu, enggak. Kecuali memang kita jalan intern kita sendiri, ya kan. Misalnya di lingkup teman-teman speed scooter sendiri kita, misalnya speed touring, atau kita seperti nanti tanggal 8 kita akan ada Road to VWD dari Surabaya ke Bali. Kita khusus untuk tim speed scooter sendiri, karena agak berbeda kayak berkendaranya ketika di luar kota ataupun ada tema dan ciri tertentu, ciri khas. Itu kita kan memang harus punya identitas, iya kan, harus punya ciri khas lah, harus punya tema lah dalam apapun itu sebenarnya kan. Dan itu harus diseriusi dan harus terus disoundingkan secara sistematik gitu. Nah kalau buat saya pribadi Dok, nama speed scooter saya udah dengar dari berapa tahun terakhir nih. Terus juga ya saya juga dengar ada bos gengnya di atas adalah Dokter Bambang. Nah ketika saya pribadi mendengar dokter, kok agak aneh ya saya bilang, ini kok ada dokter Vespaan. saya kira tadinya Dok sebelum ketemu ngobrol sama Dokter Bambang, waduh jangan-jangan ini nanti saya ngobrol tegang nih, formal nih kayaknya. Tapi ternyata asik. Diajak sharing apapun santai beliau. Iya, santai lah kita kan. Tapi Dok, memang ya Vespa ini kan dari semua kalangan ya. Artinya dari lini yang dari paling bawah sampai paling atas sekarang itu sudah sangat meluas. Iya. Sementara kalau kita bicaranya profesi dokter sendiri, memang kalau kita bicaranya umum di dunia luar agak sedikit jarang lah, masih dalam hitungan jari lah gitu ya, yang berprofesi sebagai dokter secara formal dan hobi Vespa. Sudah berapa lama memang terjerumus ke dunia Vespa itu? Sejak SMA saya. Udah lama? Sebelum jadi dokter malahan. Oh, pantesan. Jadi sebelum jadi dokter saya sudah mainan Vespa. Mainan Vespa. Cuman mungkin baru mempunyai kesempatan lebih untuk meluapkan cintanya di era-era terakhir ini, karena banyak ya permainan laki-laki kan, anak motor sebenarnya saya. Sebenarnya bukan hanya Vespa sih, cuma memang saya lebih serius di Vespa. Ada beberapa permainan otomotif yang lain, cuma terus terang saya seriusnya di Vespa dan klasik lah. Untuk teman-teman lain yang pengen bergabung nih, misalkan ke klub ya saya bilang, ke klub Speed Scooter Syndicate ini, apakah ada syarat atau gimana? Ada sih syaratnya. Apa? Jadi kalau kita di Speed Scooter Syndicate itu sebenarnya syaratnya itu hanya harus mengikuti aturan kita dalam berkendara. Sebagai salah satu ideologi kita dalam berkendara itu kan ada lima. Yang pertama itu harus safety berkendara. Safety itu tercermin dari safety unitnya, safety ridernya, safety administrasinya. Jadi yang pertama safety unitnya itu ya harus proper, layak jalan, suspensi, kemudian rem, kemudian mesin itu harus layak jalan. Kemudian safety ridernya ya harus memakai safety gear yang bagus. Makanya kita kan
untuk helm saja standar kita minimal helm yang half face ya. Kemudian kalau untuk touring luar kota kita sarankan harus pakai full face, itu pakai sepatu, pakai sarung tangan kalau untuk luar kota. Kalau di dalam kota enggak. Kemudian kalau safety administrasi ya harus mempunyai SIM dan Vespanya harus hidup, STNK dan harus hidup. Nah, seperti itu. Kita semua warga taat hukum. Iyalah, kenceng boleh, bego jangan, kan gitu kan, ya kan. Nah kalau di beberapa klub lain Dok, ada istilah cabang mungkin gitu ya, untuk nama kota lah gitu ya, untuk memudahkan kita pada saat koordinasi. Di Speed Scooter Syndicate ini kalau boleh tahu ini kebetulan tempat lahirnya sendiri di Surabaya. Surabaya. Lalu setelah itu menular. Nah, ada berapa cabang? Kita nyebutnya apa ya? Chapternya dalam arti per kota, per provinsi atau? Jadi chapter itu mewakili kota, daerah tingkat 2 ya kan, atau provinsi. Jadi misalnya chapter Aceh itu di provinsi posisinya. Chapter Sumatera Utara posisinya di provinsi. Oh iya. Tapi ada chapter Bangka di provinsi. Jadi kita rata-rata per provinsi. Hanya di Jawa Barat tuh ada yang chapter Bandung, ada chapter Priangan Timur di situ. Nah, Priangan Timur tuh mana? Tasik, Ciamis sampai Cirebon masuk situ. Oh, Cirebon juga masuk ke timur. Gitu. Nah, ada berapa cabang sih? Ada berapa chapter? Ada berapa chapter ya? Mulai Aceh. Kita 10 ya. Sekitar 10 chapter di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Riau, Lampung, yang terakhir kan Lampung itu kan. Kemudian Jakarta, Banten, Jawa Barat, ya kan Jawa Barat itu ya, Bandung sama Priangan Timur itu, Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, Bali, Makassar, udah. Jadi kalau itu Bali Lombok dia masih gabung. Oh, masih tergabung. Jadi seandainya kalau dokter disuruh tur mengunjungi setiap chapter habis berbulan-bulan. Enggak lah. Nah, kalau saya kebetulan kan memang tergabung juga di Vespa Anti Club Indonesia. Nah, ini kalau di sejarahnya kami, jadi yang mencetuskan itu dalam hitungan jari yang akhirnya terus menggawangi lah klub kita. Nah, kalau di Speed Scooter ini, sebetulnya yang mencetuskan ada berapa banyak? Yang mencetuskan saya, tapi ada beberapa teman-teman yang membantu pada waktu itu awal-awal ya. Itu ada 6 orang co-founder kalau kita nyebutnya itu, dan banyak yang masih muda loh. Kan dokter juga masih 20 berapa? Saya 24 lah, beda jauh. Masih pada muda? Saya udah 45 tahun, jadi ya nggak bisa dibilang muda lah, tapi juga menolak tua kan gitu. Cukup kan. Muda berarti? Cukup muda. Nah, jadi dalam kurang lebih sama juga ya, beberapa orang saja. Beberapa orang saja. Tapi apakah terpikirkan pada saat, ayo kita bikin apa ya, grup lah atau riungan ya kalau kita bilang di Sunda. Lalu apakah terbayang itu bakal menjadi besar, mempunyai 10 chapter? Enggak sih, awalnya kan kita kan karena menurutin hobi, sama hobinya suka reading tapi dengan gaya reading yang nggak normal gitu loh. Jadi begitu kemudian akhirnya ayo jalan yuk hampir tiap minggu jalan malam gitu, karena kita cari jalanan sepi, kemudian cari trek yang panjang gitu kan. Jadi kalau kita main malam itu kita ke Tretes, dari sini Tretes daerah pegunungan, dari Surabaya sekitar 40 km lah dari Surabaya, 40 sampai 50 km dari Surabaya. Kita langsung ke sana, habis itu langsung balik lagi. Udah gitu aja. Di sana paling ngopi ataupun makan sate, ngobrol sebentar, turun lagi gitu. Jadi yang dinikmati itu sebenarnya bukan si tujuan akhir tapi perjalanan sendiri. Jadi cari jalan sepi supaya kita bisa menikmati gaya reading kita. Tadi juga saya ngobrol panjang lebar di bawah dengan Bang Hendra dari Banjarmasin Vespa Club. Kita juga ngobrolin masalah kultur Vespa nih, gitu. Mungkin ya, kalau saya mungkin masih cukup muda juga, cuman kalau ya kita nyemplung di organisasi Vespa, saya sendiri lumayan lah, dari 2004 lah kurang lebih, 2003-2004 saya mulai nyemplung.
tadi ngobrolin masalah kultur. Jadi ternyata di Vespa ini ada kultur benang merah yang dari dulu sampai sekarang tetap harus kita sama-sama jaga. Masalah respect, Ya, brotherhood istilahnya. brotherhood, solidaritasnya, empatinya dan lain-lain. Mungkin ini juga saya rasa menjadi PR kita bersama selaku mungkin ya kebetulan kita sudah nyemplungnya mungkin lebih dulu untuk menularkan kultur ini ke generasi-generasi yang sekarang. Makanya kan kalau kita ngomong speed scooter itu kan ada lima ya, dalam kita menyebutnya sebagai ideologi ya. Ada safety, tadi saya bilang kan safety, kemudian skill, ya kan, skillful. Jadi semua teman-teman dari speed scooter itu harus skillful ya dalam berkendara ya. Betul. Kan. Itu kita sering adakan untuk pelatihan cornering ataupun touring tipis-tipis, caranya mengerem itu secara kontinu. Kita di sini kan kebetulan ada sirkuit ya di Gelora Bung Tomo. Nah itu kita biasanya sebulan atau 2 bulan sekali kita cornering day gitu kita di situ. Jadi yang takut belok kencang gimana? Udah belajar dulu cornering day gitu kan. Jadi karena kalau jalan lurus kenceng itu mungkin banyak ya yang punya nyali, tapi ketika belok kemudian kenceng itu yang nggak terlalu banyak, membutuhkan skill yang beda, butuh skill dan nyali yang beda itu. Kalau nggak delosor nanti kan, kalau nggak delosor ya overlap turun ke jalan ataupun makan jalannya orang, itu kan bahaya gitu. Ya, kemarin juga saya sempat ngobrol juga banyak dengan Om Boim, dia dari B-Scooter Tuning, kebetulan lagi aktif di dunia balapnya. Kita juga ngobrolin dunia balapnya sendiri. Memang Vespa jadi tantangan sendiri sih dok, artinya ya mungkin kalau motor-motor selain Vespa lu pengen belajar balap lah dengan proper gitu ya, cenderung lebih mudah. Nah, Vespa ini memang menjadi skill tersendiri, kita sendiri, dan juga PR kita bersama juga. Siapa tahu mungkin kita nanti bisa sama-sama menyediakan programnya untuk orang-orang yang memang tadi seperti dokter. Kalau dokter kan tadi memang sudah menyediakan wadah untuk teman-temannya dokter yang ada di lingkungan dokter gitu ya, teman-teman speed scooter lah khususnya gitu. Mungkin nanti kita bisa gabung, apakah bikin seperti tadi pelatihan teknis, pelatihan praktis yang bisa diaplikasikan. Tujuannya sih bukan buat lu geber-geberan, tujuannya biar lu bisa mengendarai motor lu dengan selamat, dengan baik lah, skillful. Makanya kan safety, skill, kemudian speed ya kan, kita kan aturan kita dalam berkendara itu speed. Jadi memang kenapa speed? Karena memang ada batas minimal top speed yang harus dilalui. Oh, yang persyaratan stiker itu contohnya. Iya, jadi minimal di 105 pakai aplikasi Ulysses pada HP kita supaya sama standar gitu loh. Karena speedometer kadang-kadang nggak standar satu sama yang lain, ya kalau masih normal, kalau nggak normal kebanyakan sih udah nggak normal sih. Kalau HP itu kan semua punya ya kan, aplikasi kan tinggal download, udah kan itu kan jadi standar tersendiri. Nah, berarti tadi yang stiker dengan minimal speed itu ketika seseorang teman-teman deh gitu, misalkan yang pengen gabung di klubnya speed scooter, dia cukup upload video, lalu nanti mungkin adminnya speed scooter yang memfilter atau memverifikasi video ini benar apa enggak, fake apa enggak, karena kan aplikasi Ulysses itu kan bisa di up sampai 30%. Tuh, bisa disetting. Makanya selalu kita ketika upload video itu harus panjang sampai ketika kecepatannya turun lagi di bawah 100. Nah, ketika kecepatan turun di bawah 100, dia akan keluar kecepatan aslinya dia. Oh gitu. Jadi ketika dia top speed itu mungkin 140 gitu ya. Tapi ketika dia turun di bawah 100, terus VMAX keluarnya paling cuma 103. Nah, berarti kan itu kan di up 30% sama dia. Oh, yang aslinya yang 103 itu tadi. 103 yang aslinya. Nah, lalu mekanismenya tadi setelah upload, verifikasi, nanti akan di-repost oleh akun officialnya. Nanti kita akan hubungkan ke chapter terdekat sama dia. Misalnya dari Ciamis, ya udah nanti kontak ke chapter Tasik untuk ambil stikernya. Sekaligus silaturahim dan masuk ke dalam keluarga besar yang sana, seperti itu. Nah, ini pun bukan merekrut lah, cara menggabungkan pecinta-pecinta Vespa dengan cara yang sangat unik. Karena kalau saya bilang anti mainstream.
Iya, karena dibalik pada awalnya sih saya juga belum terlalu mendalami gitu. Tujuannya apa sih saya bilang gitu ya, misalnya ditempelin stiker gitu ya. Oh, lu harus ngambil nih stiker ke sana. Padahal ternyata kan setelah diselami lebih jauh, lu kalau ngambil stiker ke tempatnya, misalnya chapter terdekat Priangan Timur, let's say, lu itu nanti di sana kan silaturahmi. Iya, gitu itu kan. intinya. Intinya kan itu gitu. Nah ini luar biasa teknik yang anti mainstream. Gitu. Karena kita kan memang mengkoordinasikan orang-orang yang punya nyali lebih lah, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk 105 itu lumayan tuh. butuh usaha, kalau standar nggak akan mungkin. Kenapa kita pakai 105? Kita sudah coba ya, Spartan standar, Excel 200 standar, PX eksklusif standar, nggak ada yang bisa sampai 105. Kalau dia 100% original gitu. Original nggak akan ada. Jadi lu harus ngulik. Iya, harus ngulik. Nguliknya tergantung budget sendiri-sendiri. Betul. Iya kan? Betul. Mau yang ekstrim sampai ganti semua silahkan gitu kan, itu kan hak kalian gitu kan. Cuma regulasi kami ada di 105 dan itu masih bisa dicapai oleh teman-teman dengan budget yang tidak terlalu besar. Gitu loh. Jadi nggak harus kalau kita pakai pasang 120 gitu, itu hanya orang-orang tertentu yang punya finansial lebih yang bisa. Ya, karena partnya pun kan akan berbeda, part yang dibutuhkan oleh unitnya. Kasihan nanti teman-teman grassroots kan kalau misalnya ingin bergabung, nah, dengan modal keahlian lokal itu bisa kalau 105. Nah, cuman selanjutnya Dok, apakah di Speed Scooter Syndicate ada perhelatan yang sifatnya wajib nih? Tiap tahun ini ada event kah atau gimana? Tiap tahun kita ada event, Apa ciri khasnya? tapi eventnya event speed touring namanya. Speed touring adventure. Nah, kebetulan setiap tahun itu kita itu mengadakan touring tapi harus di luar Jawa. Harus di luar Pulau Harus Jawa. di luar Pulau Jawa. Kenapa? Kenapa? Saya potong dulu. Ya, karena kalau jalanan di Jawa itu tidak support untuk speed. Oh, Kalau siang loh ya. betul. Sedangkan kalau touring itu kan pasti banyak siangnya kan. Misalnya, taruhlah kemarin Kang Jaka dari Bandung ke sini, mau speed model kayak apa? Depan ada truk, ada mobil lagi, nggak akan bisa. BPJS saya nggak aktif lagi. Makanya itu. Nah, kalau di luar Jawa itu jalannya relatif sepi, bagus. Kemudian juga yang pasti sepi dan support. Kalau untuk jalan. Tema acaranya apa tadi? Speed touring adventure. Adventure itu dia misalnya kita masuk ke alam biasanya. Jadi kayak misalnya Tahun kemarin kemarin kita ke Toraja. Toraja. Terakhir kita Toraja start dari Makassar. Start Makassar. Jadi teman-teman semuanya nyebrang dulu. Nyebrang di Makassar, dan di Makassar kita biasanya ngadakan gathering dengan klub lokal, ya kan. Reading sore tipis-tipis gitu kan sama klub lokal, kemudian ada semacam talk show ataupun apalah sifatnya seperti itu. Ibaratnya kita yang bertamu lah, jadi kemudian seperti itu. Habis itu kita baru reading ke Toraja. Toraja balik lagi lewat ke Sengkang, ke Pantai Bira gitu. Terus itu balik ke Makassar lagi. Udah bendera putih duluan. Saya aja nggak tahu nama-nama daerah yang dulu yang sebutkan barusan. Tahun sebelumnya kita ke titik nol, tapi ya startnya nggak. Toraja itu tahun ini, kemarin. Tahun Berapa kemarin. bulan lalu maksudnya? Enggak, tahun 2000 berapa ya, sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Karena waktu Covid kita kosong, 2 tahun ini kita nggak ada speed touring. Karena hampir seluruh komunitas ataupun klub memang gitu. Iya, libur karena dulu. Covid, karena terlalu banyak regulasi, jadi kita nggak nyaman nantinya kan. Nah, tahun ini atau tahun depan ada lagi? Tahun ini ada kita Ke Labuan Bajo, mau ikut? Mohon support. Kita Labuan Bajo startnya dari Larantuka, kita sudah ada itunya. Timur ya, Timur Indonesia. Timur, Larantuka. Karena itu belum pernah ke sana kita. Jadi yang ke barat kan sudah habis itu, Sumatera Barat sama Aceh itu sudah. Karena kalau kita melihat Sumatera ya yang enak untuk dinikmati alamnya ya Sumatera Barat dan Sumatera Utara Aceh. Kalau sini kan banyak kebun nanas, kebun apa itu kan banyak di situ. Gini. Kira-kira saya perlu cuti berapa bulan, Dok? Enggak lah. Kita kan enggak full board ya, dalam artian kalau misalnya taruhlah seperti kita ke Aceh kemarin, kita start dari Medan. Ya kita semua unit kita towin ke Medan. Enggak dari sini dinaikin sampai Medan. Enggak. Kita juga
Orangnya kan banyak, rata-rata kan dari teman-teman speed scooter itu kan orang pekerja ya, orang bekerja profesional kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi ya nggak mungkin lah kalau mau dinaikin dari sini sampai ke sana. 3 bulan ntar baru balik Iya, lagi. makanya kan kita kalau ngomong ya kita itu suka touring tapi ya nggak jauh-jauh amat kan selalu gitu. Nah, tadi juga saya ketitipan pertanyaan sama Kang Ibong. Saya diajak ngurat katanya di Bali. Dia udah tegang, dia sekarang udah lagi berdoa. Ngurat itu apa, Dok? Ngurat itu adalah gaya riding khasnya speed scooter ya. Kita itu menolak balap liar. Itu jelas pasti sudah. Kita menolak balap liar. Tapi kalau ngurat kita masih perbolehkan. Ngurat itu gini. Jadi ngurat itu adalah semacam riding ya. Malam hari ya kan. Kemudian biasanya kita jalannya itu agak kencang dan ketika ada jalan panjang kita top speed semua di situ. Uji aja deh yang nanti ya. Nanti kamu coba pakai Last Mini ya kan. Saya kan bawa Last Mini itu. Tak bukain nanti. Itu masih pakai platina itu. Saya bawa itu Last Mini. Saya dokumentasi aja sih. Gitu. Uji deh jadi joki. Pakai platina, masih pakai knalpot ya model standar, nggak racing amat. Coba deh lihat nanti. Nggak ada racing. Udah kamu lihat belum Last Mini ya kan di depan? Yang mana sih? Yang motor mana? Kongo di depan itu loh, Kongo kuning. Belum lihat. Ya nanti kita lihat. Tadi malam saya mampir juga ke apa itu, Dok? Bengkel atau rumah sebelah. Tapi unitnya luar biasa. Tahu gini saya kemarin datangnya bawa truk. Banyak unit langka ya situ. Yang paling tua apa, Dok? Ya 51 itu, P30. Besok dokter pakai itu. Rencana sih pakai itu. Luar biasa. Moto kerang ya, Dok? Kasihan kamu masa unit jadul ditukar sama unit baru kan nggak enak saya jadinya kan. Nah, dikerasain nipu lagi, mentang-mentang anak muda ditipu itu nggak enak saya. Total ada berapa unit, Dok? Kepunyaan dokter pribadi deh. Lupa ya saya. Ya kan? Nggak tahu. Lupa apa takut ada ibu negara ini. Lihat. Lupa karena ada beberapa di tempat lain, di daerah lain juga ada. Jadi ya, pokoknya ada lah tapi ya. Yang pasti di rumah itu ada 12 gitu. Yang pasti di rumah ada 12. Ya kalau dokter bingung mau nyimpen di mana, saya bersedia membantu. Membantu ya karena kita ini kawan gitu. Ada 12 lebih ya? Di rumah yang ada paling susah didapetin unit apa? Yang paling susah didapetin itu SS90 dong. SS90. Dapatnya dari mana? Dari Surabaya. Bocoran. Dari Surabaya dapat 2 ekor, dari Kediri dapat 1 ekor saya. Rupanya beliau punya intelijen yang lumayan dalam ya. Saya sendiri aja nggak pernah nemu seumur ngumpet-ngumpet nyari SS. SS tuh kayak kemarin saya dengar ceritanya siapa ya? Raffi ya. Iya. Di beberapa daerah malah dulu dijadikan kendaraan dinas. Iya. Yang dokter dapat ini apakah? Oh, enggak, kendaraan bukan kendaraan dinas, kendaraan iya punya orang itu. Bahkan yang lucu tuh satu, yang dari Surabaya warna kuning, yang ada di rumah itu loh, SS yang warna kuning. Ya. Itu saya dapat itu masih BPKB dan SNK tangan pertama. Tapi yang punya ini, yang ngejual ini bukan yang punya, jadi mati itu. Mulai tahun 80-an tuh mati SNK-nya itu. Dari 80 Mas? Iya, mati. Tapi namanya masih jelas, alamatnya masih ada sampai sekarang. Saya samperin itu. Dan orangnya masih hidup, ibu-ibu sekarang sudah. Jadi, itu kendaraan Vespa saya waktu saya kuliah dulu, Pak. Itu. Boleh dokter share alamat ibunya di mana? Teman-teman masih ada 1-2 unit gitu yang dia lupa jemput. Udah saya samperin, ada lagi nggak Bu? Saya bilang gitu. Tapi masih ada ya. Tapi nomor angka, nomor mesin dengan usia ya lumayan tahun 70-an kan. Masih jelas ya. Masih jelas. Biasanya yang kalah itu di nomor angka, tapi ini kebetulan masih jelas. Buktinya ketika saya urus untuk pembaruan suratnya lagi masih oke. Jadi masih mungkin ada ini. Masih bagus. Nah, ini contoh ini kayak pembaruan nih. Kamu kalau mau minta fotokopi STNK, ini SS sebenarnya. Nah, ini SS90 nih. Nah, ini 90 SS. Ini waktu jadi hidup ya sekarang ya pajak. Sekarang hidup. Nah, dengan nama ini tak kasih buat kenang-kenangan itu. Tapi itu tahun berapa itu? Yang aslinya hidup ini. Ya. Karena kemarin itu
berpuluh-puluh tahun mati. Tapi kan kalau berpuluh-puluh tahun mati kan cuma 5 tahun kan yang dibayarkan. Betul. Nah, jadi itu. Jadi sekarang semuanya tertib administrasi. Nggak asli itu. Buat kenang-kenangan aja. Unitnya? Unitnya Wani Piro. Jadi yang Hartanto ini adalah nama pemilik dokter balik namain. Enggak, saya nggak pernah balik nama, karena kalau balik nama nanti BPKB-nya Ya, historikalnya agak sedikit berkurang lah. Saya selalu fanatik dengan BPKB lama. Untuk unit-unit. Ini yang Kediri ya, Hartanto ini ya? Iya, biru Kediri nih. Ini yang Kediri nih, contohnya nih. Nah, ini unit yang salah satu unit yang susah beliau dapetin. Kalau yang paling favorit? Favorit semuanya favorit. Kalau yang paling favorit untuk apa? Pilih satu. Pilih satu, paling favorit GSVS. Yang besok dipakai ini? Bukan. GSVS itu masuk ke museum di Vespa World Day. Oh ya? Udah di towing. Kemarin saya 7 unit yang berangkat dari rumah itu. Berangkat masuk museum. Semuanya di towing, nanti kita bisa lihat. Pokoknya ada stikernya speed scooter itu. Walaupun GS itu saya kulik bisa sampai 105 itu. Dengan kondisi standar ya. Kemarin sih teman-teman lain bilang pokoknya lu kalau nemu motor ada stiker yang kura-kura di belakang jangan ngajak balap. Udah pasti kalah kan. Gitu. Kayaknya kalau ngobrol Vespa Dok nggak akan cukup seharian. Jadi mungkin di video ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya saya bisa ngobrol bareng di sini. Dan kita semua tetap disatukan atas kecintaan kita terhadap media yang sama, yaitu dalam hal ini Vespa. Ya. Jadi apapun benderanya, apapun nama klub atau komunitasnya, kita tetap satu. Dan terlebih dari itu kita tetap sama-sama anak bangsa Indonesia. Okay. Berat ya. Jadi besok kita ngegas bareng Dok ya? Iya dong, ke Bali nanti kita. Kita semuanya riding dari Surabaya start dari Surabaya. Pagi. Ke Balai Kota dulu. Balai Kota. Dilepas sama Balai Kota, Wali Kota, Surabaya. Habis itu kita gas bareng-bareng ke Bali dengan pengawalan. Karena rombongan. Pengawalan dari mana ke mana ini maksudnya? Dari Surabaya ke Bali. Full. Karena kita kan rombongan. Saya sebagai ketua pelaksana musyawarah ini kan harus memberikan servis yang bagus lah buat para ketua-ketua klub ataupun perwakilan klub yang hadir ini. Dan salah satu bentuk dari apresiasi kita bahwa ketua-ketua klub ini akan kita jalan bareng dengan pengawalan yang proper, dengan ada mobil towing, ada mekanik, ada mobil backup. Jadi biar perjalanan itu lancar lah. Betul. Bismillah lah pokoknya. Karena rombongan besar kan susah juga bawanya kan, kalau nggak dengan terpisah-pisah. Iya nanti. Gitu. Kalau kita sih biasa jalan sih nggak boleh terpisah. Kalau di speed scooter itu harus bisa melihat lampu belakang depannya. Oh iya, itu menjadi acuan ya. Jadi acuan. Jadi supaya tidak boleh ada saudara kita yang tertinggal. Kalau tertinggal nggak bisa nyalain yang depan. Yang depan tuh nggak pernah salah. Yang salah tuh yang ketinggalan itu. Kenapa lo bisa ketinggalan gitu? Ya, kalaupun mogok ya berarti mungkin ada lo yang kemarin harusnya lebih dipersiapkan. Iya. Contohnya kan gitu. Kalau mogok kita kalau berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan, dan setiap perjalanan kita bikin grup langsung share log 8 jam gitu kasih. Jadi kita tahu posisinya itu, misalnya ketinggalan, oh ini anak ini masih di sini nih, di jauh nih, ada di 20 km di belakang, ternyata mungkin trouble. Baru setelah berhenti di titik yang ditentukan, telepon kenapa gini. Ya udah. Dan kalau touring yang speed touring, kita biasanya ada mobil backupnya. Karena kita tidak mau terlalu repot di jalannya, karena kan udah jauh nih. Misalnya sudah jauh-jauh ke mana, Medan gitu. Touring baru 1 jam sudah trouble gini, ini kan bete juga. Gitu. Nah gitu, teman-teman. Jadi besok kita start dari Surabaya, dipimpin Dokter Bambang. Nanti ada full pengawalan, full sampai ke Bali. Luar biasa. Prediksi ada berapa motor ya? Sekitar 200-an ada. 200-an mungkin ya. 200 motor. Ya, yang diparkir di depan itu. Depan hotel itu penuh. Lo kalau lihat di sini langsung penuh gitu. Dan kebetulan kemarin
hari tadi kita baru menyelesaikan hari terakhir di Musyawarah Klub Vespa Indonesia ya. Ya. Sudah terpilih tim inti kepengurusannya mungkin kalau saya bilang, dan kebetulan beliau juga Dr. Bambang terpilih menjaga amanah kita semua bersama menjadi sekjen dari Vespa Club Indonesia. Vespa Club Indonesia, dan saya ucapkan selamat secara pribadi, secara nama teman-teman dari organisasi dan komunitas, dan saya juga ketitip pesan Dok. Mudah-mudahan Vespa Club Indonesia ini membawa nuansa segar, tetapi dalam perjalanan yang sama tetap menjaga kesolidan kita sebagai komunitas Vespa dan pecinta Vespa secara utuh. Siap. Gitu. Jadi amin. nanti kita harapkan ada beberapa kegiatan ke depan yang sifatnya selalu positif dan kita semua selalu siap untuk support dan berkolaborasi. Siap. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah support kita semua. Kita jumpa lagi di perhelatan selanjutnya yaitu Road to Vespa World Day 2022 Peninsula Bali. Speed Scooter Syndicate dan Vespa Pora mengucapkan terima kasih. Terima kasih.